Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara sekian banyak sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor, terdapat satu orang sahabat Ansor yang sangat terkenal dalam sejarah yang dikenal dengan nama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang memang memiliki keistimewaan ya dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Terutama keistimewaan dalam hal keilmuan, sehingga Rasulullah menyebut Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang paling paham tentang halal dan haram. Jadi sangat luar biasa. Mu'adz bin Jabal disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang paling paham tentang urusan halal dan haram. Dan dalam sebagian riwayat yang lain juga Mu'adz bin Jabal disebut sebagai sahabat Rasulullah yang nanti akan menjadi pemimpin para ulama di hari kiamat begitu. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, Mu'adz bin Jabal ini beliau itu masuk Islam ketika peristiwa Bai'at Aqobah yang kedua. Jadi dulu itu ada sekelompok orang dari Yathrib yang kemudian berubah menjadi Madinah, yang berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melakukan bai'at kepada Rasulullah. Bai'at itu disebut dengan Bai'at Aqobah ya. Mereka itu menyatakan keislamannya, kemudian mereka bersumpah untuk membela Islam, untuk patuh kepada Rasulullah dan seterusnya. Dan Bai'at Aqobah ini terjadi dua kali ya, Bai'at Aqobah pertama dan Bai'at Aqobah yang kedua. Itu semua sebetulnya merupakan hasil perjuangan dari sahabat Rasulullah yang pertama kali diutus ke kota Yathrib ya, ke kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu di antara rombongan Bai'at Aqobah yang kedua begitu. Yang jumlahnya sekitar 72 orang ya waktu itu dari Madinah, dari Yathrib, menemui Rasulullah dan berbaiat, menyatakan keislaman dan menyatakan sumpah setia kepada Islam, kepada Rasulullah gitu. Nah, kemudian pada saat itu usia Mu'adz bin Jabal itu sekitar 18 tahun ya. Jadi masuk Islam di usia sekitar 18 tahun. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal ini juga terkenal sebagai orang yang ketika diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman ya, oleh Rasulullah ke negeri Yaman itu tidak lama setelah peristiwa perang Tabuk. Jadi setelah peristiwa perang Tabuk kemudian Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Dan Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ketika engkau memutuskan sebuah perkara, dengan cara apa engkau memutuskan? Dengan pedoman apa yang akan engkau gunakan gitu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku akan berpedoman pada Al-Quran begitu. Akan berpedoman pada Kitabullah, Al-Quran. Lalu bagaimana kata Rasulullah, kalau dalam Kitabullah, dalam Al-Quran tidak engkau dapatkan? Begitu jawabannya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, aku akan berpedoman pada sunnah Rasulnya, sunnah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kata Rasulullah, jika engkau tidak menemukan pula dalam sunnah Rasulnya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa aku akan berijtihad dengan pendapatku, dengan pikiranku gitu. Nah, kemudian setelah mendengar hal itu Rasulullah senang mendengar jawaban itu menunjukkan kecerdasan dari seorang Mu'adz bin Jabal, dan hal itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian dalam satu kesempatan yang lain itu Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, itu Rasulullah langsung mengantarnya artinya ke ujung jalan begitu, dari kota Madinah ini ke keluar Madinah itu dengan cara Mu'adz bin Jabal itu di atas kendaraan, sedangkan Rasulullah itu berjalan kaki gitu. Jadi subhanallah, Rasulullah itu, dan kemudian menyatakan, kata Rasulullah, ya Mu'adz, kata Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka, ya Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Jadi luar biasa. Kita umat Islam sangat mendambakan bahwa kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah begitu. Dan Mu'adz bin Jabal itu
mendapatkan pernyataan langsung dari Rasulullah bahwa Rasulullah mencintai Mu'adz bin Jabal. Jadi ini sangat luar biasa keistimewaan dari seorang Mu'adz bin Jabal. Dan nanti kemudian, dan itu sebetulnya dalam sejarah dikatakan bahwa ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman, itu adalah pertemuan terakhir antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah, karena ternyata ketika Mu'adz bin Jabal masih berada di Yaman, Rasulullah wafat gitu. Jadi ketika Rasulullah wafat, Mu'adz bin Jabal sedang tidak berada di Madinah, tapi Mu'adz bin Jabal sedang berada di negeri Yaman. Dan kemudian nanti ketika beralih kepada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian dan juga beralih kepada Umar bin Khattab ya, nanti Mu'adz bin Jabal itu juga masih berperan penting ya, berperan cukup besar dan signifikan dalam perkembangan Islam begitu. Dan ketika Mu'adz bin Jabal itu akhir riwayat hidupnya adalah beliau ketika di daerah Syam ya, di daerah Syam sekitar Yordania itu waktu itu terjadi wabah ya, wabah penyakit yang dikenal dengan nama taun amwas ya, wabah penyakit taun amwas. Dan itu menyerang banyak sahabat, sehingga sahabat mulia itu banyak yang wafat saat itu. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, panglima besar kaum muslimin yang saat itu menjadi pemimpin di daerah Syam ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat karena penyakit taun amwas, wabah itu, kemudian sempat digantikan oleh Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin di daerah itu. Namun kemudian Mu'adz bin Jabal pun akhirnya wafat akibat dari wabah taun amwas tersebut di daerah Syam di sekitar Yordania. Jadi ini memang sangat unik riwayat tentang kehidupan Mu'adz bin Jabal. Dan beliau itu wafat di usia yang masih cukup muda ya. Itu dalam sebagian sejarah, sebagian riwayat dikatakan beliau itu berusia 33 tahun ketika wafatnya. Jadi masuk Islam di usia 18 tahun dan wafat di usia 33 tahun. Namun menorehkan sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan beliau itu seringkali dijadikan rujukan oleh para sahabat jika mereka meminta fatwa tentang hadis-hadis Rasulullah. Misalnya mereka itu bertanya kepada Mu'adz bin Jabal begitu. Bahkan ini beliau sering kali mendapatkan pujian dari Umar bin Khattab yang seringkali memuji kecerdasan dari seorang Mu'adz bin Jabal. Demikian riwayat singkat tentang sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Mu'adz bin Jabal, yang beliau ini disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang paling paham di antara umat Rasulullah, yang paling paham terhadap urusan halal dan haram. Demikian riwayat singkatnya, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.